Alhamdulillah, pada pembahasan kita di dalam mengkaji hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab Hadis Arba'in Nawawi ini, kita masih berada di hadis yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang mana hadis pertama ini menjelaskan tentang niat, pentingnya kita berniat ketika melakukan suatu amalan. Naam. Dan kemarin kita udah bahas tentang syarah ataupun penjelasan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Apa maksud daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat? Kata ulama, innama qabulul a'mali binniyat. Dalam artian penerimaan amal ibadah dari seorang hamba itu tergantung daripada niatnya. Jadi apakah amal kita ini akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada niat yang tertanam di dalam hati kita. Kalau seandainya kita niat ketika melakukan amal ibadah dengan niat yang ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal perbuatan kita. Tapi kalau seandainya ketika kita melakukan amal perbuatan ini bukan karena Allah, tapi ingin dipuji oleh manusia, tapi ingin disanjung oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal perbuatan kita. Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu diterimanya tergantung daripada niat yang tertanam di dalam hati orang yang melakukan amal perbuatan tersebut. Kalau dia ikhlas, maka dengan karunia Allah akan Allah terima amal perbuatannya. Kalau dia tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatannya. Naam. Dan kemarin kita telah membahas bahwasanya amal perbuatan dan niat orang yang melakukan amal perbuatan ini terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada kalanya orang itu niatnya bagus, amal perbuatannya bagus, maka hasilnya bagus. Kalau niatnya bagus, amal perbuatannya bagus, hasilnya bagus. Niatnya bagus karena Allah Ta'ala, perbuatannya bagus menghadiri majelis ta'lim, insya Allah hasil daripada niat dan perbuatan yang bagus itu akan membuahkan pahala dan kedekatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada terkadang orang niatnya bagus tapi amal perbuatannya tidak bagus. Niatnya bagus tapi amal perbuatannya tidak bagus. Ini hasilnya tidak bagus. Hasilnya negatif. Hasilnya kurang memuaskan, dalam artian yang tidak bagus. Niatnya dia bagus tapi amal perbuatannya tidak bagus. Karena kata ulama, amal perbuatan yang buruk tidak bisa menjadi baik dengan niat yang bagus. Amal perbuatan yang bagus bisa menjadi buruk karena niat yang buruk. Karena niat yang buruk. Amal perbuatan yang bagus seperti sholat bisa menjadi buruk nilainya di hadapan Allah karena niat yang buruk. Tapi kalau amal perbuatan yang buruk tidak bisa menjadi bagus dikarenakan niat yang bagus. Ada orang mencuri. Mencuri ini bagus atau tidak, Pak? Tidak bagus. Tapi dia bilang saya mencuri dengan niatan untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin. Maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencurian yang kita lakukan tetap dianggap dosa. Sedekah yang kita berikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah bilang, innallaha thayyiban la yaqbalu illa thayyibah. Allah Subhanahu wa taala itu bagus, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang bagus. Makanya kalau kita ingin bersedekah dengan harta yang halal. Jangan kita beri hamba Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang haram. Karena pemberian harta yang haram, kalau seandainya dia tidak tahu, okelah kita ngasih sedekah harta yang haram. Dia tidak tahu, dia tidak berdosa mengambil sedekah dari kita karena dia tidak tahu. Tapi dampak negatifnya akan ada pada diri dia. Karena barang itu adalah barang yang haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih pantas untuk dia masuki. Ya kan?
Memang tidak haram, tidak dosa dia, tapi akan menjadikan dia itu berat untuk melakukan amal ibadah. Ketika kita mengkonsumsi barang yang haram, sedangkan kita tidak tahu, kita tidak dosa. Tapi itu akan memberikan pengaruh berupa beratnya kita untuk melakukan ketaatan dan gampangnya kita untuk melakukan kemaksiatan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akalal halal qa'ad jawarihu sya'at an aba." Barang siapa yang makan makanan yang halal, maka anggota badannya akan membawanya kepada ketaatan. Mau tidak mau pasti akan dibawa kepada ketaatan kalau makanan kita halal. Wa man akalal haram asad jawarihu sya'at am aba. Kalau orang makan makanan yang haram, maka makanan yang haram itu akan membawa jasadnya ini, badannya ini untuk melakukan kemaksiatan. Mau tidak mau pasti akan melakukan ketaatan. Didorong untuk melakukan kemaksiatan ketika orang itu mengkonsumsi barang yang haram. Jadi ketika ada orang yang perbuatannya buruk, niatnya bagus, maka hasilnya buruk. Kalau ada orang niat perbuatannya bagus, tapi niatnya buruk. Kalau tadi perbuatannya yang bagus, niatnya buruk. Sekarang perbuatannya bagus, niatnya buruk. Perbuatannya bagus, niatnya buruk. Ini juga menghasilkan sesuatu yang tidak bagus juga. Seperti apa? Di zamannya Nabi Muhammad SAW itu ada sekelompok orang munafik yang membangun masjid. Bangun masjid, bagus tidak bangun masjid? Bangun masjid bagus. Tapi orang munafik ini bangun masjid bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia membangun masjid untuk memberikan kebahayaan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang membangun masjid, tapi membangun masjid ini bukan karena Allah taala. Membangun masjid bukan karena ingin mensatukan umat, tapi membangun masjid agar supaya memberikan kebahayaan kepada kaum muslimin. Membangun masjid agar supaya menyebarkan kekafiran. Membangun masjid agar supaya menjadikan orang-orang yang beriman terpecah belah. Membangun masjid malahan dijadikan markas untuk membantu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya masjid yang dibangun oleh orang munafik ini adalah masjid yang apa? Yang niatnya tidak bagus, niatnya untuk memberikan kemudaratan kepada orang-orang yang beriman. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya Nabi Muhammad merobohkan masjid itu, dan akhirnya dirobohkan. Amal perbuatannya bagus tapi niatnya buruk, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah amal perbuatannya buruk, niatnya juga buruk. Ya udah makin ancur berarti. Amal perbuatannya buruk dan apa? Dan niatnya pun juga buruk. Nah, ini merupakan 4 bagian hubungan antara niat sama amal. Yang dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma 1. Apa? Ketika amal dan niatnya bagus. Kalau amalnya bagus, bukan amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niatnya juga bagus, maka akan menghasilkan buah yang bagus. Naam. Kemudian kita juga telah membahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala butuh bagi kita untuk mendatangkan amal yang batin dan amal yang zahir. Harus 2. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua perkara ini harus sama-sama kita lakukan. Amal batinnya kita jalani, amal zahirnya pun juga kita jalani. Amal batin seperti apa? Seperti ikhlas, seperti sabar, seperti bersyukur, ridho akan ketentuan Allah. Ini amal batin kita. Ikhlas, tawadu, syukur, sabar, cinta kepada Allah, ridho kepada ketentuan Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada karunia Allah. Ini merupakan amal batin kita.
Di atas itu juga wajib bagi kita untuk mendatangkan amal zahir. Seperti apa? Seperti sholat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan amal zahir kita. Amal zahir kita lakukan, amal batin pun juga harus kita lakukan. Baru kita bisa dikatakan sebagai orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal batin kita dan amal zahir kita, amal anggota badan kita dan amal hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sabda baginda Rasulullah, yang Allah lihat dari hambanya bukan penampilannya, bukan dia itu ganteng atau jelek, bukan pakaiannya bagus atau enggak. Wala ila ajsamikum, la ila suwarikum wala ila ajsamikum, bukan badan. Mau dia kurus, mau dia gemuk, mau dia biasa, mau dia luar biasa, bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat adalah keadaan hati kita dan amal perbuatan secara zahir yang kita lakukan. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat. Makanya kalau kita kepengen dekat kepada Allah, amal batin kita lakukan, amal zahir pun juga kita lakukan. Tidak bisa kalau orang bilang udah cukup niat, cukup amal batin, ya amal zahir tidak perlu. Kita udah sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya pemahaman seperti ini adalah orang yang punya pemahaman yang sesat, yang tidak diterima oleh syariat. Ketika dia hanya mengandalkan amal batin tanpa melakukan amal zahir. Harus dua ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan penjelasan dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, dari pandangan ahli tasawuf. Ya. Barusan itu merupakan syarah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, dari pandangan ahli tasawuf. Kalau kita ingin mensyarahkan kalamnya Nabi Muhammad, sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, dari pandangan ahli fikih, maka maknanya innama sihhatul a'mali binniyat. Kalau tadi innama qabulul a'mali binniyat, penerimaan amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ini menurut pandangan ahli tasawuf. Karena yang dibahas oleh ulama tasawuf itu bagaimana supaya hati kita ini tidak tertuju kecuali hanya kepada Allah. Ini pembahasan yang dibahas oleh ulama tasawuf. Sedangkan pembahasan yang dibahas oleh ulama fikih enggak. Yang dibahas oleh ulama fikih bagaimana supaya ibadah kita ini sah. Bagaimana supaya ibadah kita ini sah. Karena terkadang ada ibadah sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah itu diterima oleh Allah, udah pasti sah. Tapi terkadang ada ibadah sah dalam artian tidak perlu dikodok, tidak perlu diulang lagi. Tapi itu tidak diterima oleh Allah, tidak dapat pahala. Seperti apa? Seperti orang yang sholat karena riya. Ya kan? Orang yang sholat, rukunnya dikerjakan, syaratnya dikerjakan, pakaiannya rapi, tutup aurat, Al-Fatihah dibaca, sujudnya lengkap, sholatnya semua dilakukan. Yang berkaitan dengan kewajiban sholat dilakukan. Di dalam ilmu fikih ini dianggap sah. Tetapi karena hatinya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hatinya mengharapkan pujian dari orang lain, akhirnya amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Di dalam pandangan tasawuf, yakni penerimaan amal perbuatan itu tergantung niatnya. Makanya harus ikhlas. Tidak boleh riya. Kalau di dalam pandangan ilmu fikih, innamal a'malu binniyat, yakni sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Makanya ketika kita ingin beramal harus ada niatnya. Kalau kita mau sholat harus pakai niat. Kalau kita mau puasa harus pakai niat. Kalau kita mau berwudu harus pakai niat. Kalau kita sholat tak pakai niat, hendak bilang usolli fardhul isya'i ma'muman au imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, tidak sah di dalam pandangan ilmu fikih. Berarti amal perbuatan kita itu harus diiringi pakai niat. Harus ada niatnya. Nah, karena memang yang dibahas oleh fikih adalah bagaimana supaya ibadah kita itu sah.
Yang dibahas oleh ulama fikih masalah sah dan tidak sahnya amal ibadah. Makanya ulama fikih mengatakan makna daripada innamal a'malu binniyat adalah innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Ini kebanyakan ibadah ya. Kebanyakan ibadah, sahnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Cuman ada sebagian ibadah tidak perlu niat. Kayak apa? Kayak azan, tidak perlu niat. Kayak orang mau khutbah, tidak perlu niat. Tidak ada istilah nawaitul azan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak perlu kayak gitu. Sahnya azan tidak perlu pakai niat. Makanya kebanyakan amal ibadah itu sahnya harus pakai niat. Ada sebagian amal ibadah yang tidak perlu pakai niat. Cuman umumnya amal ibadah seperti sholat, zakat, puasa, ini sahnya harus diiringi dengan niat. Apa sih arti daripada niat? Yang dimaksud dengan niat itu apa, Pak? Kata ulama, makna daripada niat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha fil qalbi wa nutqu biha sunnatun. Ini makna daripada niat. Qasdus syai' menyengaja sesuatu yang diiringi dengan perbuatannya. Menyengaja sesuatu yang diiringi dengan perbuatannya, ini makna daripada niat. Dalam artian, niat ini bisa dianggap kalau seandainya niat itu diiringi dengan amal perbuatan. Kalau kita mau sholat, kapan waktu kita berniat? Hah? Ketika kita bertakbiratul ihram, harus diiringi dengan perbuatannya. Ketika kita mengucapkan, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita menghadirkan niatnya. Usolli fardhul isya'i ma'muman fardhul lillahi ta'ala. Harus diiringi dengan niatnya. Ketika kita mau berwudu, kapan waktu kita untuk berniat? Ketika membasuh muka. Ketika membasuh muka. Dalam artian niat itu harus diiringi dengan perbuatan. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Dan tempatnya niat ini di mana? Di dalam hati. Sedangkan melafatkannya itu hukumnya sunnah. Berarti usolli, misalnya usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Barusan itu adalah perkara yang sunnah. Melafatkan niat itu sunnah. Yang wajib kapan? Yang dihitung kapan? Yang dianggap kapan? Yang dianggap ketika kita iringi dengan perbuatan dan itu kita hadirkan dalam hati kita. Baru kita dianggap telah berniat di dalam melakukan amal ibadah itu. Secara hakiki yang namanya niat itu harus diiringi dengan perbuatan. Cuman terkadang ada satu ibadah yang memang tidak bisa diiringi dengan perbuatan. Kayak ibadah apa? Kayak ibadah puasa. Ibadah puasa ini tidak bisa diiringi dengan perbuatan, susah. Makanya ulama mengatakan niat puasa itu kalau puasanya puasa wajib dimulai dari kapan? Dari habis maghrib, dari mulai masuk waktu maghrib sampai masuk waktu subuh. Ini kalau puasanya puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadan. Kita harus menghadirkan niat pada waktu malam setelah masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu subuh. Tapi kalau puasanya puasa sunnah boleh sampai waktu zuhur, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika itu pernah nanya sama Sayyidatuna Aisyah, wahai istriku, apakah ada makanan? Pagi-pagi waktu duha Rasulullah tanya, kepengen sarapan. Kata Sayyidatuna Aisyah, tidak ada apa-apa. Di rumahnya Rasulullah, makhluk yang paling Allah Subhanahu Wa Taala cintai, di rumahnya tidak ada apa-apa. Tak ada yang bisa digunakan ataupun dimakan untuk sarapan. Kata Rasulullah, kalau kayak gitu anak puasalah. Kata Rasulullah, kalau gitu anak puasa sunnah. Karena niatnya sebelum waktu zuhur setelah masuk fajar. Kata ulama dari hadis ini, kalau puasanya puasa sunnah, waktu niatnya itu boleh dilakukan dari mulai masuk waktu maghrib sampai masuk waktu zuhur. Lebih luas. Kalau puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasanya puasa wajib, dimulai niatnya ini dari waktu maghrib sampai waktu fajar. Dan tidak mungkin kita itu mengiringi niat dengan perbuatan puasa. Puasa ini dimulainya kapan? Ketika terbit fajar. Ketika terbit fajar, apakah kira-kira kita bisa menghadirkan niat ketika terbit fajar? Bisa, tapi susah. Apalagi di Pontianak cahayanya banyak.
Ya kan, kalau kita mau lihat fajar ini mungkin di tengah lautan ketika ndak ada apa? Ketika ndak ada lampu. Baru kita mungkin bisa lihat fajar sodik. Ya kan? Bisa lihat fajar sodik baru ketika apa? Ketika keluar fajar sodik kita niatkan nawaitu sama ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi itu susah. Makanya kata ulama diuzurkan untuk puasa, untuk niat puasa itu tidak apa-apa walaupun tidak diiringi dengan perbuatannya. Tapi secara hakiki yang namanya niat ini harus diiringi dengan perbuatan. Nah, dan tempatnya niat di dalam hati, melafadzkannya ini sunnah. Jadi harus kita niatkan dalam hati kita. Apa sih tujuan daripada niat? Faedahnya niat apa? Tujuan daripada niat ini apa? Kata ulama, yang pertama, tujuan niat ini adalah membedakan antara adat kebiasaan dan ibadah. Fungsinya niat adalah membedakan mana orang yang beribadah, mana yang orang hanya melakukan kebiasaan. Ini fungsi niat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti duduk-duduknya kita di masjid. Apa yang membedakan duduknya ini ibadah dan yang membedakan bahwasanya duduknya ini hanya duduk istirahat? Ada orang duduk di masjid dinilai ibadah. Ada orang yang duduk di masjid tidak dinilai ibadah, hanya dinilai istirahat. Apa yang membedakan? Niat yang tertanam di dalam hati dia. Niat yang tertanam di dalam hatinya. Ketika orang duduk di dalam masjid ada niat i'tikaf, maka duduknya dianggap ibadah. Gambarannya sama-sama duduk. Yang ini duduk, yang ini duduk. Tapi yang duduk yang ini dinilai ibadah, sedangkan duduk yang ini tidak dinilai ibadah. Apa yang membedakan ini dinilai ibadah dan ini tidak dinilai ibadah? Niat yang tertanam di dalam hatinya. Oh, yang pertama ini niat i'tikaf. Maka dia dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala duduknya. Kalau yang ini dia tidak ada niat i'tikaf, berarti duduknya dianggap duduk istirahat, tidak dapat pahala. Duduk yang ini dapat pahala. Jadi ini fungsi pertama daripada niat. Fungsi yang kedua daripada niat adalah membedakan antara tingkatan ibadah. Membedakan antara tingkatan ibadah. Apakah ibadah ini adalah ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Yang membedakan apa? Adalah niat. Kalau kita niat misalnya salat yang wajib, maka di situ wajib bagi kita untuk mendatangkan fardhon. Usalli fardhal zuhri, usalli fardhal asri, usalli fardhal maghribi. Ya kan? Wajib bagi kita untuk mendatangkan lafaz fardu. Agar supaya kita tahu bahwasanya yang kita lakukan sekarang ini adalah ibadah yang wajib. Kalau ibadah yang sunnah itu tidak perlu. Usalli sunnatad duha. Walaupun kata ulama tidak mesti bagi kita untuk mendatangkan lafaz sunnah. Usalli sunnatad duha lillahi ta'ala. Jadi beda. Dengan niat bisa membedakan oh ini ibadah yang wajib, oh ini ibadah yang sunnah. Nah, ini merupakan dua perkara yang berkaitan tentang tujuan dan fungsi daripada niat. Yang pertama, fungsi dan tujuan niat itu agar supaya membedakan mana orang yang melakukan suatu perkara ini dinilai ibadah, mana orang yang melakukan suatu perkara tapi dinilai hanya melakukan sesuatu yang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, agar supaya apa? Agar supaya mengetahui tingkatan ibadah. Oh, ini ibadahnya wajib, oh ini ibadahnya sunnah. Kalau kita belajar kitab Sulamut Taufik ataupun kitab Safinatun Najah, di situ dijelaskan bahwasanya kalau kita mau sholat, kalau sholatnya sholat fardu, maka yang wajib didatangkan pada niatnya itu 3. Al-qasdu, wat-ta'yinu, wal-fardiyah. Wal-fardiyah. Ini yang wajib nih. Yang wajib untuk kita datangkan ketika kita berniat kalau sholat yang mau kita lakukan adalah sholat fardu. Al-qasdu, mengucapkan usalli. At-ta'yin, mengucapkan az-zuhur. Al-fardiyah, mengucapkan fardhan. Yang banyak, oh Ustaz, tapi ana yang belajar sama guru-guru ana dari dulu, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilil kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Arba'a raka'atin itu hukumnya sunnah. Mustaqbilal kiblati itu hukumnya sunnah. Adaan itu hukumnya sunnah. Lillahi ta'ala itu hukumnya juga sunnah. Yang wajib cuma 3. Usalli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Cukup. Makanya biasanya guru-guru kita kalau di Yaman itu kalau niat cepat. Allahu Akbar. Kita bingung. Kapan? Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilati adaan lillahi ta'ala. Kapan itu dihadirkan dalam hatinya? Ya mungkin beliau hanya usalli fardhu zuhri
lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kecuali kalau jadi imam, niat imaman. Kalau jadi makmum, niat makmuman. Wajib mendatangkan niat makmuman. Usalli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala. Usalli fardhu isya'i makmuman lillahi ta'ala. Yang wajib cuma itu aja. Yang wajib. Sedangkan selebihnya itu sunnah. Kalau sholatnya sholat fardu. Kalau sholatnya sholat sunnah, hanya dua. Al-qasdu sama ta'yin. Usalli duha lillahi ta'ala cukup. Usalli duha, usalli al-witra, usalli qabliyat az-zuhri lillahi ta'ala, hatta lillahi ta'ala itu hanya sunnah. Kalau mau kita salat mutlak, sunnah mutlak, hanya cukup usolli lillahi ta'ala udah. Usolli lillahi ta'ala, dan penjelasan ini ada di dalam kitab Safinatun Najah, cuma saya sebutkan karena memang berkaitan dengan permasalahan yang kita bahas. Innamal a'malu binniyat. Dalam pandangan ilmu tasawuf, yakni penerimaan amal ibadah itu tergantung daripada niatnya, maka harus ikhlas. Di dalam pandangan ilmu fikih, sahnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya, maka ketika melakukan amal ibadah harus ada niatnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran-kotoran hati sehingga kita bisa melakukan amal ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin 1-2 pertanyaan. Tidak jadi masalah. Yang wajib itu cuma 3 aja. Nah. Kalau kita mau bahas masalah wajib tidak wajibnya, itu tidak wajib. Karena yang wajib itu cuma 3 itu tadi. Usolli, fardhu, zuhri. Itu aja. Tapi demi kesempurnaan niat kita, ya kita sebutkan semua. Usolli, fardhu, zuhri, arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu tidak cukup cukup kita tanamkan dalam hati. Cukup kita tanamkan dalam hati. Perbuatan yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun karena kita tidak dihadirkan, yang penting itu telah tertanam dalam hati kita dan dianggap cukup. Wallahu a'lam. Nah. Sampai imamnya salam. Belum salam. Sebenarnya makmum ini boleh terlambat dari imam, tapi tidak boleh lebih daripada 2 rukun yang panjang. 2 rukun yang panjang. Karena sujud terakhir itu tidak masalah sebenarnya. Ya. Itu tidak masalah ya, tidak masalah. Karena dia tidak terlambat dari imam 2 rakaat. 2 rakaat yang panjang. Kalau terlambat dari imam 2 rakaat baru itu yang membatalkan. Imam makmum masih berdiri, imam udah berdiri dari sujud yang pertama. Nah, itu baru batal karena dia udah terlambat 2 rukun. Oh, masalah sunnah tak sunnahnya. Iya, sebenarnya ketika imam berdiri, makmum juga harus ikut berdiri. Karena posisinya imam itu untuk diikuti. Bukan masalah batal dan tidak batalnya. Iya. Tetap setelah imam itu. Ayo. Iya. Harus sebenarnya mengikuti imam. Ketika dia mengikuti imam berarti dia telah meninggalkan kesunahan sebenarnya. Meninggalkan kesunahan. Wallahu a'lam. Kalau mendahului imam, sama juga, tidak boleh mendahului imam dan batal mendahului imam kalau mendahului imam itu 2 rakaat. 2 rakaat mendahului imam. Kalau hanya mendahului imam 1 rakaat itu tidak batal. Tapi kalau dia mendahului imam sampai 2 rakaat itu yang batal. Bukan 2 rakaat, 2 rukun. Bukan 2 rakaat ya, 2 rukun. 2 rukun. Mendahului imam 2 rukun. Kata ulama kayak gini, orang yang mendahului imam
Orang yang mendahului imam dia tidak dapat pahala jemaah. Tidak dapat pahala jemaah. Di waktu itu, di rakaat itu, berarti dia tidak dapat pahala jemaah di sujud dia. Misalnya dia mendahulukan sujudnya imam. Dia mendahulukan rukunya imam. Berarti di ruku ini dianggap dia sholat sendiri, tidak dapat pahala jemaah ruku. Ketika i'tidal, dia tidak dapat pahala jemaahnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala yufaqihna fid din wa yu'allimna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil ala hadhihi niyya wa ala kulli tin salihah wa ala man wasalafuna salih wa ala man aqam zaman wa ala man wasyaykuna nabi Umar wa ma alim Allah Subhanahu wa taala min niyatin salihah al-musila ila ridwanillah wal murafaqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fi khairin wa lufin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lihat deh Pak Haji. Oh, ini Pak Haji ini nanya apa tadi nih? Nanya itu masalah itu. Kan ada orang gitu ada sih. Ada yang kan itu masuk dari kamu